Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ryu Alnasanageta di siaran Serana, serba-serbi sejarah Indonesia. Oke, seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Hari Kebangkitan Nasional berkaitan erat dengan pendirian organisasi pergerakan nasional bernama Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk pada 20 Mei 1908 di ruang anatomi di Gedung Stovia. Saat ini salah satu cara memperingati Hari Kebangkitan Nasional adalah dengan mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional yang terletak di Jalan Dr. Abdul Saleh, Jakarta Pusat. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Bagaimana dengan kelanjutan isi dalam museum tersebut? Kita akan terhubung dengan Nur Faiza yang sudah berada di TKP. Baik, dengan saya di sini Nur Faiza Nova, di mana tadi Rio sudah diberitahukan bahwa saya sekarang ada di Museum Kebangkitan Nasional yang berada di Jalan Saleh, nomor 26, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, apa aja sih yang ada di dalam museum ini? Dan situasinya bagaimana? Simak selanjutnya. Oke, jadi di sini saya melihat nih ada beberapa pengunjung. Mari kita tanya-tanyakan pengunjungnya. Halo Kak, selamat siang. Halo, siang juga Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa nih Kakak? Saya Nadia Taskia Janti. Kalau Saya kakak- Alfredo Winalda. Kak, boleh tanya sedikit-sedikit loh. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana nih? Kita dari Bogor sih. Oh, dari Bogor. Bogornya bagian mana tuh? Kita dari Bogor bagian timur sih Kak. Di Baik. tepatnya di Kecamatan Cilengsi. Kalau boleh tahu datang ke sini tuh ada tujuan tertentu atau cuma main doang nih jauh-jauh dari Bogor? Sebenarnya kita pelajar sih, dan kita tuh dapat tugas suruh ke museum. Nah, museumnya itu Museum Kebangkitan Nasional. Pelajar ya, pelajarnya tuh dari sekolah mana? Kita dari Semen 1 Cilengsi. Sama satu Cilengsi, Bogor. Dari Bogor ke Jakarta tuh jauh ya. Ya, Iya. Gimana tuh perjalanannya? Kita tuh kebetulan naik yang arah LRT Harjamukti itu dari Cibubur. Dari situ kita turun di Duku Atas. Lalu kita transit ke MRT yang ada di BNI. Dari situ kita turun di Bundaran HI. Setelah itu kita naik Transjakarta ke arah Kuitang. Berarti transitnya tuh lumayan banyak ya. Dari LRT, MRT, naik Transjakarta lagi. Itu kira-kira berapa jam tuh? Segitu. Kurang lebih 2 jam sih. 2 jam ya. Kalau boleh tahu, kakaknya kan kesini tuh pasti udah ngelilingin nih museum-museumnya. Ada beberapa ruangan yang udah dikunjungin? Kalau saya sendiri ada 2 ruangan. Nah, ruangan pertama itu ada ruang pengajar Stovia. Tadi saya udah lihat di situ ada kalau nggak salah 4 patung sih Kak, 4 patung yang merupakan pengajar Stovia. Terus di situ kayak ada penjelasannya juga. Saya tadi baca kalau nggak salah tuh ruangan tersebut itu diberisikan oleh 12 pengajar. Nah, 12 pengajar ini mereka juga punya asisten-asisten terbaik. Nah, merupakan asisten terbaik dari lulusan Stovia. Lalu saya ke ruangan sebelahnya, itu ada ruangan direktur Stovia. Di situ saya lihat ada beberapa patung juga yang merupakan direktur-direktur dari Stovia. Terus saya juga sedikit baca kalau misalkan ruangan direktur sama pengajar Stovia itu dipisah karena direktur itu dikhususkan untuk bertemu dengan para pejabat tinggi kayak pemerintah-pemerintah gitu. Makanya si pengajar sama direktur itu dipisah ruangannya. Oke. Menarik ya. Kalau dari kakaknya, ruangan mana aja tuh yang udah dikunjungin? saya sih dari ruang media belajar sih Kak. Kan di Stovia ini kan emang metode pembelajarannya lebih ditekankan pada metode praktik kan. Nah, dari situ juga dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses simulasi pembelajarannya. Terus juga selanjutnya saya itu ke ruang pengobatan tradisional. Di Nusantara ini kan pada awalnya tuh masyarakat Nusantara udah mengenal berbagai metode penyembuhan berbagai penyakit kan Kak. Iya, Salah satunya juga ya melalui obat-obatan tradisional atau bahkan masih percaya mistis gitu kan, kayak masih percaya dukun, kayak dukun beranak, dukun hitam dan lain sebagainya. Nah, di ruangan tersebut juga dijelasin kalau misalkan dukun itu punya peran penting Kak di kalangan masyarakat Nusantara karena memiliki andil dalam berbagai penyembuhan penyakit. Terus juga masyarakat Nusantara kan emang dari awalnya emang udah mengenal berbagai macam racikan tanaman herbal.
atau sering kita sebut sebagai jamu. Iya, Terus juga ya kayak gitu aja sih Kak di ruangan itu. Oh ya, sama yang terakhir itu saya ke ruangan sekolah dokter Jawa. Jadi pada awalnya itu ternyata sekolah tersebut didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda hanya untuk kalangan dari Bumi Putra di Pulau Jawa saja, karena pada awalnya memang tujuannya untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di Pulau Jawa Kak, kayak gitu. Cuman seiring berkembangnya waktu dikumpulkan dari seluruh pelosok Nusantara ini untuk nanti itu disebar lagi Kak. Jadi ketika mereka udah belajar di sini, mereka disebar lagi ke seluruh pelosok Nusantara untuk menyembuhkan berbagai penyakit, karena dikhawatirkan penyakit-penyakit tersebut tuh dapat menurunkan populasi yang ada di Nusantara ini sehingga menyebabkan kerugian atau pengurangan dalam produksi perkebunan yang ada di Nusantara, kayak gitu. Kayak dibuat sekolah kedokteran oleh pemerintah Belanda. Wah, menarik banget guys, kakak-kakak ini mengunjungi beberapa di ruangan di museum ini dan mereka udah mendalami ilmu-ilmu yang ada di ruangan ini. Keren banget Kak. Semoga tugasnya lancar ya buat. Oh ya, pasti. Amin. Makasih. Semoga perjalanan pulangannya juga lancar. Nah, Makasih banyak. juga. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, tadi kita sudah mewawancarai beberapa pengunjung dan saya melihat juga ada beberapa pengunjung di sini. Mari kita tanya-tanya lagi. Selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Boleh tanya sedikit-sedikit? Ya, boleh banget, Kak. Boleh ke sebelah sini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Nitri Fauzia. Saya redaktur tahunan. Kakaknya dari mana nih asalnya? Dari Bogor kita sama. Betul. Oh, dari Bogor, jauh-jauh ke sini ya, Jakarta. Betul. Kalau boleh tahu, kakak pasti udah ngelilingin museum ini ya. Sudah. Ruangan apa aja nih yang udah dikunjungin? Saya ada ruang Stovia sama ruang lulusan Stovia sih. Nah, di dalam ruangan Stovia itu saya lihat sih di sana ada alat-alat dan fasilitas-fasilitas si pelajar Stovia pas digunakan zaman dulu kan. Nah, terus juga ada hasil praktik anatomi pelajar Stovia, hasil praktik mata pelajar Stovia, peta pelajar ya. Terus juga saya ke ruangan lulusan Stovia, di sana tuh isinya cuman nama-nama lulusan dari pelajar-pelajar Stovia. Dari kakaknya ruangan mana aja nih yang udah dikunjungi? Oke, kalau aku ada dua ruangan, yaitu ada ruangan Memorial Budi Utomo dan ada ruangan asrama untuk pelajar Stovia. Nah, yang pertama tuh ada di ruangan Memorial Budi Utomo. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa tepat pada jam 9 pagi pada tahun 1908, bulan Mei tanggal 20, Budi Utomo ini menjelaskan mengapa dia membuat organisasi ini secara padat dan singkat. Lalu selanjutnya ada di ruangan asrama ini. Di ruangan asrama ini banyak sekali fasilitas-fasilitas tempat tidur, bahkan ada 30 kurang lebih tempat tidur ini, dan sudah ada lemarinya untuk para asrama-asrama yang tinggal di sini. Seperti itu, Pak. Keren banget, kakak-kakaknya juga sampai tahu nih tanggal-tanggalnya, isi-isinya di ruangannya ini. Berarti sangat mendalami ya mempelajari ruang-ruangan ini. Kalau begitu, makasih banyak ya udah mau ditanya-tanya. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya nih ke pengunjung selanjutnya. Selamat siang Kak. Boleh tanya-tanya sedikit? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Diasti Aulia. Kakaknya? Saya Saskia Rahmat. Saya beli Kristian Mustara Saribu. Kakaknya dari mana nih? Dari Cilengsi. Oh, dari Chelsea. Kalau boleh tahu datang ke sini tuh tujuannya mau ngapain atau cuma iseng main doang? Kebetulan kita ada tugas juga buat bikin video di sini. Tugas ya. Pasti kakaknya udah ngelilingin satu museum ini ya. Terus pasti udah ke beberapa ruangan-ruangan di sini. Kalau boleh tahu kakaknya udah ngunjungin berapa ruangan nih dan apa aja isinya? Kalau tadi saya ke ruangan audiovisual sama perpustakaan. Kalau di audiovisual itu ada video di mana kita bisa lihat sejarah gedung ini sebelum dijadiin museum. Ruang audiovisual menjadi ruang storytelling sejarah gedung ini.
dari mulai menjadi sekolah Stovia pada zaman Belanda hingga saat ini yang dialihfungsikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Yang jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan cara pengobatan. Nah, kalau di perpustakaan itu ada banyak banget buku-buku bekas peninggalan para pelajar Stovia zaman dulu. Museum Kebangkitan Nasional memiliki perpustakaan yang mengoleksi buku-buku dari beragam ilmu pengetahuan, dengan koleksi terbanyak buku sejarah dan buku kebudayaan. Terdapat pula beberapa ruang perpustakaan yang dikelola komunitas buku berkaki, yang di dalamnya berisi ribuan koleksi buku anak-anak. Ruangan kakak apa yang dikunjungin? Kalau yang saya kunjungin itu ada ruangan persebaran rempah-rempah di Indonesia. Di situ ada maket peta Indonesia, di mana pada saat itu petanya itu sebagai penghasil rempah-rempah Indonesia di abad 17 sampai abad 18. Terus di situ juga ada kayak rempah apa aja sih yang asli di Indonesia. Terus juga ada infografis bagaimana perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Terus juga ada meriam VOC dan juga ada infografis bagaimana cara mengusir penjajahan pada saat itu. Di dalam Museum Kebangkitan Nasional terdapat salah satu ruangan yang berjudul Ekspedisi Rempah-Rempah di Indonesia. Di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa ilustrasi mulai dari maket besar persebaran rempah-rempah di Indonesia dari abad ke-17 hingga abad ke-18. Contoh rempah-rempah yang asli tumbuh di tanah air Indonesia yaitu seperti kayu manis, gaharu, lada, kapur barus, pala, cengkih, cendana, dan jahe. Lalu terdapat infografis kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Terdapat 3 jalur yaitu bangsa Belanda, bangsa Portugis, dan bangsa Spanyol. Terdapat infografis bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Lalu ada salah satu replika meriam VOC, yaitu senjata yang dimanfaatkan oleh VOC untuk menaklukkan daerah penghasil rempah-rempah. Daya tembak meriam VOC yang lebih jauh dan lebih kuat menyulitkan para pejuang mengusir penjajahan di Nusantara. Saya ke ruangan pelajar atau ruangan kelas Stovia. Pada situ tuh saya lihat ada foto-foto kegiatan belajar mengajar pada saat zaman dulu. Terus juga ada patung sebagai ilustrasi bagaimana pelajar dan guru itu melakukan kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas Stovia. Pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Karena itu syarat untuk masuk ke Stovia, pelajar harus lulus dari sekolah rendah Eropa dan lulus ujian berhitung. Pelajar Stovia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Kegiatan belajar dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 12.30 siang dan berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setiap pergantian waktu belajar disediakan waktu istirahat selama 10 menit. Belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruang kelas dilaksanakan pada jam 8 hingga jam 10 malam untuk mendiskusikan materi pelajaran yang belum dipahami. Ujian dilakukan secara lisan dan tertulis. Nilai di bawah 5 menyebabkan tidak bisa naik tingkat. Pelajar tingkat 1 dan 2 yang mendapatkan nilai merah akan segera dikeluarkan. Sedangkan pelajar tingkat 3 hingga tingkat 9 yang mendapatkan nilai merah hanya diberikan kesempatan 1 kali dalam mengulang kelas yang sama. Peraturan ini menyebabkan jumlah pelajar di masing-masing kelas jumlahnya akan terus menurun. Kalau kakaknya ke ruangan apa aja nih? Jadi saya ke ruang politik etis. Dari politik etis itu di dalamnya itu ada sebuah tokoh yang menceritakan tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda, dan di dalam situ ada buku dan di mana itu juga menceritakan tentang penderitaan rakyat Hindia Belanda yang ditulis oleh Eduard de Weizsäcker dan Conrad Theodor van der Ven. Jadi ada 2 tokoh penulis asal Belanda yang menceritakan penderitaan rakyat
akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda, teman-teman. Nah, tokoh pertama yaitu Edward de Westdekker. Nama bukunya Max Havelaar yang menceritakan kejamnya kebijakan tanam paksa. Tokoh kedua yaitu Konrad Theodor van Deventer, menulis artikel berjudul Een Erfschuld atau Hutang Kehormatan, yang berisi himbauan agar pemerintah kerajaan Belanda mengembalikan keuntungan bersih yang diterimanya kepada rakyat di tanah jajahannya. Nah, selanjutnya itu penyimpangan politik etis. Pemerintah kerajaan Belanda mempunyai hutang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda melalui yang pertama itu irigasi dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua itu emigrasi dengan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Yang ketiga itu edukasi dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun pelaksanaan politik etis ini menyimpang jauh dari usaha mensejahterakan rakyat, karena dalam praktiknya diarahkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemerintah. Berarti kakak-kakaknya udah mendalami apa yang ada di ruangan-ruangan ini ya? Keren-keren. Gitu guys, jadi kakak-kakaknya juga udah ngelilingin beberapa ruangan di sini seperti pengunjung sebelumnya. Makasih Kak, udah mau ditanya-tanya. Terima kasih. Ini udah siang-siang nih, kalian punya rekomendasi tempat buat makan di sekitar museum ini nggak ya? Iya, kebetulan ada nih, kita mau ke sana nih. Wah, boleh tuh. Iya. Yuk. Wah, ternyata kalian satu sekolah? Iya. Wah, ternyata banyak ya anak-anak satu sekolah ini yang makan di tempat ini. Tempatnya sangat rekomendasi berarti. Selamat makan. Ya, makan juga Kak. Makan juga Kak. Oke, itu adalah beberapa wawancara dari beberapa pengunjung di Museum Kebangkitan Nasional. Ternyata masih banyak sekali orang yang berkunjung ke museum tersebut. Sekian dari saya, Nurfaiza Nafasari, melaporkan. Kembali ke studio. Baik pemirsa, liputan Serana terkait kunjungan Museum Kebangkitan Nasional oleh Nurfaiza menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Saya Rio Ansanageta, mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kita bikin romantis. Bikin romantis.
Tiga. When he close to me, dung 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 dung. Boy. Terima kasih. The next station is Tunjuk dok. Tunjuk museum. Tapi bohong. Ayu.